Hai Sobat Smekfar, kembali lagi di Farmapod, podcastnya Are SMK Farmasi Surabaya. Berbagi cerita inspiratif, wawasan seputar dunia kefarmasian. Bersama dengan saya, Nafisha Bilkis. Untuk menyambut Vanervision 2025, di sini saya kedatangan tamu spesial dari panitia Vanervision 2024. Perkenalan dulu dong Kak, dari Kak. Oke, dari aku dulu ya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Gendis Cahyapata Supriyadi. Biasanya kalau di sekolah dipanggil Gendis sebagai wakil dulunya ya, wakil Vanervision 2024. Kemudian ini rekan saya. Halo semua, perkenalkan nama aku Maulia Putri Dwi Rahmaji. Dulu di sekolah dipanggil Modi. Dulu saya sebagai si acara Vanervision 2024. Halo. Perkenalkan, nama saya Alfat Bagus Pambudi. Saya dulu di sekolah dipanggil Bagus. Saya dulu selaku ketua pelaksana panitia. Oke, Kak ini kan alumni SMK Farmasi ya Kak ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Kira-kira setelah lulus dari SMK Farmasi kesibukannya apa? Mungkin dari Kak Gendis dulu mau jawab. Oke, kalau dari aku sekarang aku lagi jalin kuliah ya. Jadi sekarang aku lagi kuliah ambil prodi S1 Administrasi Rumah Sakit di di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Slomo Surabaya gitu. Kalau aku kesibukanku setelah lulus dari SMK Farmasi, aku lagi kerja di apotek bagiannya di Dharma Husada. Kalau aku sendiri melanjutkan darah farmasi ini di satu yayasan kebanggaan kita di Akademi Farmasi Surabaya. Oke, keren-keren banget kakaknya tuh. Boleh diceritain dulu nggak sih Kak, Vanervision itu apa sih? Nah, mungkin dari Mas Bagus dulu sebagai ketua. Ya boleh. Untuk Vanervision itu event tahunan SMK Farmasi Surabaya yang kurang lebih menampilkan pameran hasil karya dari siswa-siswi SMK Farmasi Surabaya maupun dari di bidang kefarmasian, wirausaha maupun di bidang-bidang yang lainnya seperti kayak karya seni dan yang lainnya. Di situ juga ada kayak tampilan-tampilan bakat kayak dari siswa-siswi SMK Farmasi sendiri gitu. Kalau boleh tahu pengunjungnya Vanervision itu dari mana aja Kak? Kalau untuk pengunjung nih sebenarnya kita banyak ya. Tidak hanya pelajar aja, melainkan juga ada wirausaha, dari wali murid juga banyak. Terus dari channel ketemu channel. Jadi nggak fokus ke pelajar aja, karena tujuan kita kan ke masyarakat. Jadi tidak ada batasan usia untuk menghadiri kegiatan Vanervision 2024 kemarin. Oke. Umum, terbuka buat umum. Berarti nggak cuma anak sekolah Nggak. farmasi aja? Enggak, jadi kita benar-benar terbuka lebar, kita memberi akses untuk siapapun berkunjung ke event kita kemarin. Oke, Kak, karena Vanervision ini kan eventnya besar ya. Itu gimana cara kerjasama kakak-kakak ini buat kerjasama sama sponsor gitu? Oke, kalau untuk itu mungkin aku bisa jawab pertama dulu ya. Yang simple, pastinya yang pertama kita memiliki sebuah persetujuan dari pihak sekolah, yaitu berupa proposal, di mana proposal itu nanti dirangkai rundown acara kita dan kita kasih kejelasan biar investor yang kita datangi ini percaya dan tahu, oh ya ternyata dia kesini tujuannya untuk membuat dan menyelenggarakan event Vanervision ini, dan ternyata manfaatnya dengan dia mengadakan ini nanti feedbacknya ke perusahaannya mereka itu ada, jadi kayak timbal balik gitu. Kita tunjukin kita tuh bakal ngelakuin apa aja di sini, di acara ini. Kita banyak lah kayak hal yang timbal balik ke mereka, timbal balik ke kita. Jadi kurang lebih sama kayak gitu sih. Berarti ya saling membantu aja gitu. Iya. Hal yang paling sulit untuk menghandle para anggotanya itu gimana Kak? Susah banget ya? Untuk awal-awal pasti susah ya, karena kita kan untuk anggota inti itu pertama kita bukan karena mengajukan, bener kan? Iya. Jadi kita dipilih, tapi dengan kesadaran kita juga, dengan kesadaran kekurangan kita dan apa yang kita perlukan, kita nggak menolak untuk panitia inti, kita menerima oke dengan penuh tanggung jawab. Untuk panitia intinya sendiri kita menghandlenya gampang, tapi untuk dari misalkan ada setiap acara kan pasti ada kayak si acara atau yang lainnya. Nah, dari anggota-anggota Persi ini itu berat dan juga susah. Kita kayak ego kita buat marahin ada, tapi kayak kalau dimarahin dia makin mencar gitu kan. Jadi kemarin konsep kita untuk nari
ibaratnya kayak volunteer gitu ya. Iya. Volunteer buat yang mau jadi panitia itu kita mengajak. Kita juga dapat arahan dari Ibu Arifah itu kayak kita buka ibaratnya kayak open Buka recruitment, Oh ya. open recruitment buat para yang mau dan akhirnya mereka datang. Pas mereka datang ya meskipun mereka mengajukan diri tetaplah masih ada 1-2 orang kayak yang ya mereka kok yang kerja kita ngapain gitu, nggak usah lah kan ada mereka. Itu masih ada, itu ya beratnya juga di sana, terus ego kita buat kayak aku capek biar yang lain aja itu juga masih ada, tapi kita kayak ngendalnya kayak ini acara kita kan, ini mimpi besar kita, mungkin langkahnya kecil tapi mimpi kita kan besar, jadi kayak oh ini kita harus nggak boleh kayak gini, kita harus saling ngasih tahu. Contohnya kayak dulu Gendis juga pernah marahin saya, marahin aku pernah, mau dimarahin aku pernah, yang lain juga pernah, tapi juga aku juga kayak ngasih tahu yang lain juga itu perlu. Jadi kita saling kayak mutualisme aja kayak Iya, biar saling bantu. saling Ingetin bantu, juga. mutualisme ingetin biar acara ini yang alhamdulillah ya pengunjungnya lebih dari 1.000 orang, Lebih dari yang kita sponsorship jadwalin. lebih dari Ya. 10 sponsorship dan dapat apresiasi banyak juga dari sponsorship, itu juga tidak lain tidak bukan dari kerjasama kita yang inti juga sama kerjasama panitia yang lain juga. Nah, kalau dari aku ya tadi nggak jauh dari Bagus juga. Pasti ada kesusahan, apalagi kita kan di sini sama-sama manusia ya. Iya. Terus punya rasa ego, punya rasa capek juga. Itu campur jadi satu. Yang kelas 3 ini repot sama tugas akhirnya juga. Terus yang kelas 2 juga repot persiapan pemantapan magang. Kelas 1-nya juga perlu dituntut untuk belajar karena ini hal baru juga. Jadi kita nge-mix. Jadi apa caranya juga itu kita sebenarnya harus sportif juga. Karena gimana pun itu pasti kan ada kesusahan juga ya. Tapi di sini kita harus ngehandle itu. Kayak kita belajar, kita mulai ayolah belajar bareng-bareng, terutama buat kakaknya juga. Karena di sini kita nanti yang membimbing adik-adik kita. Besok kalau kita udah keluar kayak gini, kita udah keluar, toh juga yang lanjutin kalian-kalian. Kalian juga di sini kan ibaratnya habis diajarin sama kita apa yang kita ajarin, lalu diambil positifnya kan kalian terapin besok. Aku kan itu waktu itu kelompokku emang banyak ceweknya. Pernah sampai crash bener-bener nggak sanggup gitu, Kelompok bener-bener apa gitu. itu, Kak? Si Aku acara si ya? acara. Oh, si acara. Itu udah bener-bener cewek 9, 1 cowok. Dan 1 cowoknya tuh kayak harus bisa gitu. Jadi bener-bener sampai aku kayak udah capek. Tapi balik lagi kayak Bagus sama Gendis, satu orang sama orang lain punya ego masing-masing, punya capeknya masing-masing. Kita nggak bisa samain juga. Gimana caranya aku ngehandle mereka, ngehandle teman-teman yang lain, itu alhamdulillahnya kita sukses di acara itu. Banyak alumni juga yang apresiasi, banyak alumni juga yang bilang kok acaraku gak gini biar gak saiki api gitu. Jadi kayak oh berarti acaranya ini lancar. Pernah kayak kayak pesimis Speechless. ya, speechless juga, pesimis awalnya kayak bisa nggak ya, aku bilang juga ke Gendis, Bagus aku iso kayak nonton acara kayak gini. Soalnya pertama kali first time aku jadi si acara di acara besar Veneration itu, jadi sedikit gemeter tapi kayak ya udahlah kita jalinin aja dan jadi gitu lah acaranya kayak Iya, bener. wow aku bisa ya. Iya, bener, keren banget. Ada nggak sih Kak, waktu Veneration itu momen yang paling berkesan buat kakak-kakaknya itu apa? Gendis, pertama Gendis. Kayak pernah kan kan. Karena kebetulan aku anaknya suka main di luar, maksudnya suka berbaur sama banyak orang, jadi kayak seneng banget, apalagi kayak keluar kunjungan ke sekolah-sekolah lain, promosi, itu salah satu jadi kayak wah punya kenalan baru, dalam kutip kayak kita punya adik-adik yang kita akan rangkul ini besok ini di sekolah. bener. Kita punya istilahnya bekal nih buat adik-adik besok kalau mau lanjut farmasi di SMK Farmasi itu gini-gini, kayak apa ya, seru pokoknya. Kalau bahas tentang ini tuh kayak kadang masih kangen loh, apalagi sekarang udah hidupnya masing-masing. Ada yang diriduin gitu. Buka sorotan IG biasanya pulangnya malam, sore, hujan-hujan, sampai buat mie di sini ya. Iya, Saking Pulang ya Allah, jam 11. bener-bener kangen kalau diinget ya. Semua berkesan, nggak ada yang nggak berkesan. Banyak hal yang nggak bisa diceritain juga, cuma jadi memori kita aja. Tapi waktu kayak dilihat ke belakang, kilas balik ke belakang kayak wah bagus ya gitu. Jadi kedepannya kayak ini nggak berhenti di sini, harus terus Tetap lanjut. lanjut terus. Bahkan lebih upgrade kalau Harus bisa lebih. dari kita.
harus itu wajib. Kalau aku yang berkesan ya, pertama ada nolongin satu anak kecelakaan hujan-hujan. Benar. Oh, bisa diceritain, Kak? Jadi pas itu Teman. di sini ya, ini Iya, kan dulu teman kita. ruangannya Bu Arifah. Iya. Jadi kita di sini itu nunggu apa ya? Nunggu hujan kalau nggak Iya, salah. karena Terus kan udah sambil- mendung juga. sambil bahas-bahas Vanner Vision gitu. Habis itu bikin mie gak sih? Iya, lagi masak Bikin mie, ditelepon, ada namanya Amel. Dia itu jatuh di daerah Gubeng. Ditelepon, jatuh, didatengin lah hujan-hujan. Itu pertama. Yang kedua hujan-hujan juga, ngambil meja ke rumahnya Gendis. Itu gong Itu. banget Itu itu. Hamin 1 Hamin Hamin satu satu. hujan-hujan, terus Berempat pulang juga. jam jam setengah 11-an. 11:30. Jadi itu di 11 sini aku lebih ya. bajuku basah, tapi pulangnya jam 10:30. Sama apa lagi ya? Udah sih sama kayak ngasih-ngasih proposal ke Ya, jalan-jalan. usaha Jalan-jalan. apa, perusahaan-perusahaan gitu terus ditolak. Wah, itu harus dicoba sih kalian nanti ya. Kalau misalkan ada Rasanya, Vanner Vision gitu. 2025, coba kalian masukin proposal Ke terus perusahaan. ditolak. Enggak Mas, saya enggak minat. Tapi nggak boleh sakit hati ya. Iya. Boleh sakit hati. Harus Justru diterima. dari situ Seru kita tapi. bisa belajar Kayak- bahwa pentingnya sih jaga mental juga. Jadi nggak boleh langsung baper, langsung down. Karena kita nggak tahu loh latar belakang dari pihak sana kenapa menolak. Nah, Mungkin ada sesuatu hal yang emang harus dibicarakan dengan baik lagi. Jadi it's okay, kalian harus tetap nyoba. Nyoba. Karena kalau Wajib. kalian Nyoba itu hanya seru dengerin- sebenarnya. Seru. hanya dengerin kita cerita gini, terus nanti kalian badon, aduh nanti kayak Kak Gendis sama Kak Bagus, Kak mau dininya apa ya? Kalian sumpah jangan sih. punya pikiran kayak gitu. harus nyoba sih. Nyoba jadi tahu oh Biar rasanya tahu gini. gimana. Oh, tapi seru gitu. Seru. Nanti gitu. Nyari Ujung-ujungnya nyari gitu. perkap itu kemana-mana sambil Serunya naruh proposal. jalan-jalan. Seru. Seru. Bener-bener. Berarti menurut kakak-kakak ini Vanner Vision itu memuaskan ya, Kak? Banget. Sangat. sangat Karena yang awalnya pesimis terus ternyata jadi keren banget gitu. itu kalau mau tahu hari pertama pembukaan jujur saya sama Gendis nangis. Karena Nangis. kayak wow dari titik ini, padahal kemarin kita revisi terus, nggak berhenti. Gak tidur sampai Tapi- malam, pagi berangkat pagi. Tapi hebatnya itu ya kalau ikut panitia itu, kalau udah tahu kayak gini, kita harus tetap bisa nge-manage mana waktunya sekolah, Mana waktu waktunya untuk panitia. Jadi gimana pun tanggung jawab kalian itu nomor satu tetap sekolah, pendidikan tetap nomor satu. Panitia ini Just sebagai pengalaman. dan pasti pengalaman ini nggak akan pernah kalian lupain karena di posisi ini kalian nyambi sama sekolah. Jadi kayak apa ya? Mau dibilang memuaskan itu lebih dari itu, karena benar-benar kayak Sangat final. puas. Capeknya itu Seru kebayar. banget. Capeknya kayak naik gunung nggak sih, Go? Seru. Jadi Capeknya ibaratnya kebayar tuh kalian ya. lagi nyiapin buat Vanner Vision, tapi di sini tuh kayak farmakognosi, Farmakope, hitung resep, laporan, tapi seru jadi loh. Jadi mau ujian. tangan bergerak buat Vanner Vision, tapi otak bergerak buat akademik itu Pelajaran. mantap. Iya, jadi panitia itu ngelibatin kita ngorbanin waktu sama teman. Kalau ada pasangan sama pasangan harus gini. Jadi diri tuh kayak kebagi, tapi kita enjoy aja gitu. Benar-benar kayak wes seru loh, serius. Nggak Apalagi bisa dari- ngomong kan? Iya. Kita dari waktu kenal promosi ke sini ya, jujur ya, ini aku benar-benar ngerasain yang drastis dari diri aku semenjak ikut Vanner. Dari aku ngasih proposal ke sini, akhirnya aku punya relasi baru, punya channel baru. Kalau aku ke tempat sini pun masih ada yang kenal aku, kayak loh ini Mbak Gendis yang farmasi itu ya, yang promosi ya, ini yang datang ke SMP ini ya, ini kayak wow, aku ternyata Dikenal. kayak Dikit-dikit aku juga banyak. bisa membantu Iya. Ada kesan tersendiri gitu. dan bisa ngebanggain sekolah. Ya, berarti emang keren banget ya mereka cara manage waktunya, cara nge-handle teman-temannya juga. Karena ini kan mau Vanner Vision 2025 ya. Semangat. Infokan. Kira-kira Infokan ada saja. saran nggak dari kakak-kakak inti untuk Vanner Vision ke depannya? Untuk panitianya, untuk acaranya gimana? Kalau dari aku pribadi, yang pertama harus niat sama ikhlas. Karena itu kunci dari semua. Kalau kalian ngejalanin dari awal udah niat, udah ikhlas, ya bismillah insya Allah lancar sampai akhir. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau bisa jangan ada sampai yang namanya miskom. Ini juga salah satu pondasi. Iya.
Jadi saling mengingatkan aja, kanan kiri depan belakang, entah itu teman sendiri, adik kelas, kakak kelas, bu guru, pak guru, tetap diingetin. Kalau emang jadwalnya gini, tetap diingetin karena komunikasi itu penting. Tidak hanya dalam bentuk vaner aja ya, dimanapun juga komunikasi itu nomor 1 gitu. Jadi itu saran aku dan pesan aku buat adik-adikku besok yang lanjutin ya, please, dari aku pribadi komunikasi nomor 1. Entah mau tanya-tanya ke alumni, ke siapapun bebas. Sampai sekarang pun aku kalau ditanya tentang vaner bakal tak jawab. Sehetik apapun tugas kampus, sehetik apapun tugas kuliah, wes tak jawab. Benar-benar aku jawab, pokoknya buat vaner karena aku juga bagian keluarga dari vaner, jadi kayak Kalau bisa ngalahin yang 24 ya. Iya, Iya, harus. Kalau bisa. harus sih sebenarnya Iya. karena kita udah nyiapin reward kalau misalnya Oh, Gendis ada langsung reward ngasih ya, mobil sudah. kalian. Apa Kak Civic? kok Tapi peleknya doang. Sebelah kanan, yang belakang. mobil katanya kemarin minta panggung. Panggung tapi kayu etok kau. Dari aku tetap semangat, jangan putus asa di tengah-tengah. Soalnya itu pasti kejadian apa ya, kayak yang dialami kita itu pasti kayak di tengah-tengah mau maju enggak ya, mundur ya enggak, di tengah-tengah. Jadi kalau kalian udah di awal udah aku bisa, berarti seterusnya harus bisa sampai akhir. Itu kunci utama juga dari Kak Gendis, aku tambahin juga kayak gitu. Selebihnya jangan mentingin ego masing-masing. Karena kalian nggak hanya kalian aja di sini, nggak hanya teman-teman terdekat kalian aja, banyak adik kelas, kakak kelas, belum guru-guru itu mempunyai ego masing-masing, punya jalan pikir masing-masing. Jadi kalian harus bisa gimana sih caranya kita nyatuin itu tadi itu gimana. Jadi tetap harus jaga satu sama lain itu tadi, komunikasiin juga. Gitu sih dari aku. Kalau Kak Bagus nggak tahu. Kalau dari aku ya, ini untuk misalkan kalian yang dipilih untuk anggota inti, pertama vaner, jangan pernah nolak. Pertama jangan pernah nolak. Ini kesempatan besar, sumpah kesempatan besar. Dari situ ya, aku pasti dipilih kan. Dari situ aku bisa manage gimana, manage emosi, manage perkataan, ngatur waktu, dan banyak lah. Buat kalian nanti yang dipilih buat jadi anggota inti, jangan ditolak. Terus kalau misalkan kepanitiaannya udah terbentuk, bener kata Gendis tadi, yang pertama itu niat. Jangan anggap ini acara kecil ya. Dulu kita kayak, karena tahun 2023 itu 2022 itu ada juga kan, itu kecil. Dan pikiran kita awalnya itu emang kecil. Nah, kesalahan kita dari awal itu kayak, oh paling kayak gini. Jangan, taruh mimpi sebesar-besarnya. Benar. Langkahmu kecil-kecil dulu nggak apa, tapi pasti jadi nanti. Jadi kayak misalkan udah masuk situ kayak, alah paling acara gitu. Jangan, ini tuh acara besar kalian. Jadi kalian harus taruh semuanya, waktu, kesehatan, apapun itu ya. Kalian taruhkan di sana. Terus komunikasi, jalin komunikasi baik sama kayak ini sih yang tak rasain kemarin tuh kayak gimana kita cara ngomong ke temen itu diatur lagi, manage bahasanya, karena kita lagi capek, tiba-tiba kayak Dapat chat yang capek Nggak omongan enak. kayak kerjamu iki apa sih sing genah apa? Kita juga kan pasti nanti kebakar kan. Iya, sakit hati. Jadi kayak Capek dikasih. public speaking ke temen, public speaking ke siapapun, komunikasi, niat, sama jangan sia-siain kesempatan kalau misalkan kalian berkesempatan jadi panitia ini, karena ya Gak bisa disepelein nggak bisa juga. disepelein. Ini emang acara besar yang mungkin kita ekspektasinya kayak gak mungkin lah 1.000 orang itu. Tempat Mustahil. sekolah kita kayak gini 1.000 orang loh. Kayak Kenyataannya 1.500 mungkin ya. lebih ke hari itu. 1.500 orang gitu kita datang, orang datang ke tempat ini kan, wow gitu kan. Jadi ini kalau bisa tahun kalian berapa ya? 2000 lah. Lebihin. 3.000 lah. Iya. 3.050 nggak apa-apa wis. Iya. Gitu. Segitu. Jadi kayak ini mimpi besar, ini acara besar. Jangan pernah kalian remehin, jangan anggap ini cuma acara ecek-ecek. Nanti kalau kalian udah melanjutkan ke perguruan Step. tinggi ataupun nanti kalian ikut organisasi eksternal ya.
itu bakal kepake sih. Itu tuh apa ya? Banyak lah pelajaran yang didapat dari Iya. vendor Terus itu nanti bisa dicantumin lewat CV loh. Kalau Bisa. misalnya Oh, gitu. Masuk kalian ke- di masa perkuliahan mau ikut senat, BEM, BEM, atau apapun Hima. itu, Hima, itu itu nanti bisa bisa. dicantumin karena kalian punya pengalaman itu. Hmm. Karena apa ya? Kalau mau ikut organisasi gitu kan juga dipilih toh. Nggak Kayak semua dilihat, bisa. Kalau di luar itu ada seleksinya, nggak Iya. kayak kita. Ini Kak, ada nggak sih harapan kakaknya buat Vision 2025? Apa? 5.000 orang. harus lebih megah dari yang 5.000 kemarin. orang. Harus lebih megah dari yang kemarin. Kalau Undangnya jangan kayak kemarin lah. Hindia lah, Minimal ya minimal Hindia lah, Hindia. Bernadia. Bernadia minimal itu ya, ya. minimal. Maksimal Dewa 19. Iya. Aku datang langsung. siapapun yang akan melanjutkan Vaner, Siapapun itu, please tetap jaga nama baik Vaner dimanapun berada. Karena di situ kalian nanti membawa nama keluarga baru. Ibaratnya di sini tuh kita kakaknya, kalian adik-adiknya, bapak ibunya kan sudah Iya. yang 2022. Nah, jadi kalian membawa nama keluarga baru. Harapannya nanti itu semoga bisa lebih megah, lebih wow, terus memanggilkan narasumber yang spektakuler, Gokil-gokil. yang di luar ekspektasi kita semua, yang sampai kita, hah? sampai kan, weh, wow, Wow. keren sih, gitu. Sampai kita harus gitu sih. Jangan Iya. mau kalah lah sama yang Jangan sampai, 2024. ya jangan sampai kita, Jangan mau kalah. oh gitu jangan sampai. Tapi kalau bisa kita, Wow. wow, keren sih, gitu. Berarti kayak reaksinya kakak kelasnya Ya, kakak sampai kayak- gitu. Gitu. Tahu kan angkatan kita Iya. kalau kaget kayak gimana? Iya, kita biasanya kan kita angkatan alay ya, bisa dikatakan kita alay banget, banget. Jadi kita harus lebih alay kayak. Jangan cuma diliput asli Surabaya ya. Kalau bisa, Masuk SCTV lah minimal iya. ya. Oh, Semua. berarti sempat masuk asli Surabaya. Oh iya. Bisa dicek ya di Alhamdulillah. IG-nya asli Surabaya, masuk Kalau kita. nggak percaya langsung aja bakal di SMK Farmasi itu dipin. Iya. Apa sih Kak manfaat yang bisa diambil dari kegiatan Vision 2024 yang kemarin itu? Itu pasti banyak, Banyak. manfaatnya. Banyak. Banyak Pol. banget. Tapi pada intinya garis besar manfaatnya adalah satu relasi. Hmm. Nah, itu nanti kita ketemu pojok. Ketemu. Yang paling kerasa di aku sih ini sih, manajemen emosi sih. Ya. Manajemen emosi itu aku kan dulu orang yang nggak ceplos ya, suka gini. Tapi kemarin kayak wah Ya sabar. lumayan sih ada perubahan. Ada perubahan. 5% aja. Iya, enggak apa-apa. Itu manajemen emosi Ada itu sedikit paling itu. perubahan. Sama komunikasi ke gini kan. Biasanya kita itu kalau komunikasi sama orang yang lebih tua kita sungkan dan akhirnya kita lebih memilih untuk tidak ngomong, Dipendem kan akhirnya. Kayak ya kan? Itu salah. Gak usah gitu. Itu salah. Tapi yang kita rasakan pas Vision, siapapun lawan bicara kita, selagi cara berbahasa kita ada etikanya, gak ada salahnya kok. Jadi aku tuh orangnya pemalu banget. Pas itu disuruh, Pemalu. sumpah pemalu. Pas itu disuruh ngasih proposal kan ke salah satu PBF itu sama Farel. Aku disuruh ngomong. Gak bisa. Jadi ngomong tangan tuh getar. Sama-sama malu. Dua orang ini sama-sama malu. Getar tapi Introvert. Iya banget. bukan introvert, sih kan orang stranger gitu kan, nggak kenal. Nggak kenal, iya, jadi kayak Jadi benar. geter. Tapi pertama kali gitu, akhirnya disuruh ngirim proposal lagi lancar. Kan dari sana kan kita belajar kayak orang tuh nggak nakutin kok kalau dibuat ngajak omong selagi bahasa kita bener, Iya benar. ya kan? Gitu. Itu yang paling berpengaruh sih di aku. Oke, berarti semoga harapan kakak-kakaknya ini bisa diambil buat panitia selanjutnya ya. Amin, harus. amin. Semoga Semangat, dapat 5.000 pengunjung. Amin. Harus Itu- semangat. Itu poin wajib ya. Terus 5.000. Oke, terima kasih ya Kak buat Kak Gendis, Kak Maudi, You're Kak welcome. Bagus. Sama-sama. Oke, Sobat Smackfar, sekian dari podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.